Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Aldo Chandra. Saya mahasiswa Teknobiomedik dari Universitas Airlangga Surabaya. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang sistem cerdas. Lebih tepatnya, saya akan meresum kuliah saya tentang kuliah sistem cerdas. Apa itu sistem cerdas? Sistem cerdas adalah suatu kecerdasan buatan yang sengaja dibuat oleh manusia, yang ditanamkan pada suatu mesin atau komputer, yang bertujuan untuk membuat mesin itu akan menirukan cara berpikir, pola pikir manusia, menentukan masalah, merumuskan suatu masalah, dan memberikan solusi dari masalah tersebut dengan sendirinya. Jadi sistem cerdas itu adalah suatu kecerdasan buatan di mana manusia mengharapkan suatu mesin yang ditanamkan sistem cerdas itu akan menirukan pola pikir manusia, di mana mesin itu akan memberikan respon tersendiri atas masalah yang akan dihadapi. Pada sistem cerdas terdapat 3 konsep dasar pembuatan dari sistem cerdas, yaitu artificial neural network, yang kedua artificial intelligence, yang ketiga adalah fuzzy logic. Mungkin kalian tidak asing dengan Angry Bird atau game-game Warcraft.A, atau kan Point Blank, ataukah itu game-game yang ada kita melawan, di situ kita akan melawan game dari komputer sendiri, komputer player. Itu adalah suatu contoh di mana komputer atau game tersebut telah diimplementasikan dengan menggunakan sistem cerdas. Bagaimana komputer akan melawan kita dengan taktiknya dia sendiri. Bagaimana komputer memutuskan dengan apa yang kita perintahkan. Seperti Angry Bird, kita akan melontarkan dengan sudut sekian, maka Angry Bird tersebut akan memantulkan dirinya kepada musuh dengan sudut parabol yang tersendiri. Itu adalah contoh-contoh sistem cerdas, di mana mereka memiliki kemampuan untuk mendapatkan respon tersendiri. Lalu, apa itu artificial neural network? Artificial neural network adalah di mana sistem cerdas digunakan untuk meniru bagaimana cara sel saraf otak kita itu bekerja. Jadi, artificial neural network adalah pengimplementasian dari sistem cerdas, di mana dia akan menirukan sel saraf otak kita bekerja, dan itu akan ditirukan pada mesin yang akan ditanamkan sistem cerdas tersebut. Dari artificial neural network, kita dapat mengartikan secara harfiah. Ada 2 kata, yaitu artificial neural network. Artificial adalah buatan, sedangkan neural network adalah jaringan saraf. Sehingga kita dapat mengartikan jaringan saraf tiruan adalah artificial network secara harfiah. Jaringan saraf biologis sering digunakan dalam bidang medis. Dalam bidang medis, di sini para medis akan mendefinisikan jaringan saraf biologis adalah jaringan saraf yang dapat bekerja dengan kemampuan mereka sendiri, bekerja untuk menentukan pekerjaan mereka sendiri. Itu yang sering disebut para medis sebagai jaringan saraf biologis. Sedangkan jaringan saraf tiruan adalah neuron interkoneksi buatan yang dapat digunakan untuk memenuhi pemahaman tentang jaringan saraf biologis itu sendiri, atau untuk memecahkan masalah kecerdasan tanpa harus kita membuat jaringan saraf biologis itu secara nyata. Pada neural network ini, kita akan menemukan bahwa sistem cerdas akan memaksa mesin tidak lagi menggunakan database, tetapi knowledge base, di mana database ini telah diinjekkan ke dalam mesin tersebut bersama dengan sistem cerdasnya, dan di mana dari sistem cerdas ini akan memaksa mesin itu mengalami suatu proses pembelajaran atau learning machine. Neural network hanya akan digunakan pada saat kita memiliki masalah yang memiliki sensitivitas sangat tinggi.
dimana kita tidak akan selamanya menggunakan neural network, atau kita tidak akan selamanya menemukan neural network adalah cara terbaik untuk menyelesaikan suatu masalah. Sehingga ketika kita menghadapi suatu masalah yang linear, kita tidak perlu memaksakan masalah tersebut menjadi masalah yang non-linear dan kita menggunakan neural network. Itu akan mempersulit kita. Jadi kita akan menggunakan neural network hanya pada kasus yang memiliki sensitivitas yang tinggi atau masalah-masalah yang berkaitan dengan non-linear programming. Selain itu, sebaiknya kita tidak akan menggunakan neural network. Sistem yang memerlukan sensitivitas tinggi baiknya menggunakan neural network. Contoh-contoh neural network yaitu yang akan saya jelaskan yaitu fuzzy logic contohnya, atau pemrograman non-linear yang lainnya. Dalam neural network kita akan menemukan juga semua masalah tidak akan bisa kita selesaikan dengan hanya menggunakan perintah if then. Contohnya saja pada kasus penyakit kanker. Ketika kita akan mendeteksi penyakit kanker itu, apakah penyakit kanker itu pada stadium 1, stadium 2, atau 3, atau 4, maka kita akan melihat dari luas kanker tersebut pada jaringan organ. Ketika itu hanya berbatas dengan hanya sentimeter saja, kita tidak perlu menggunakan sistem cerdas atau menggunakan neural network ini. Karena apa? Hanya menggunakan if then saja kita sudah bisa mencakup luasan dari kanker tersebut itu merupakan stadium berapa. Contohnya aja, jika stadium 1 itu sekitar 1-2 cm persegi, atau stadium 2 sekian cm sampai sekian cm, maka kita tidak perlu menggunakan neural network, karena itu sudah fix. Karena itu adalah kajian yang sudah fix dan kita dapat menentukan stadium berapa kanker tersebut. Namun ketika kita membicarakan kanker dan kita perlu menyatakan kanker ini stadium berapa, stadium keberapa, dengan kajian bentuk, maka kita memerlukan neural network tersebut. Kita perlu mengkaji bentuk apakah ini, bentuknya ini menyerupai apa, maka kita menggunakan neural network. Mari kita bahas tentang artificial intelligence. Artificial intelligence itu adalah bagaimana cara sistem cerdas membuat mesin yang akan diimplementasikan sistem cerdas dapat meniru pola pikiran manusia dan dapat memberikan respon tentang apa masalah yang pernah diinputkan ke dalam sistem cerdas bersama mesinnya itu. Bagaimana cara mesin itu dapat memberikan respon yang sama ketika mesin tersebut mendapatkan perlakuan yang sama pula. Jadi ketika mesin itu mendapatkan perlakuan A, maka robot tersebut harus memberikan respon B. Maka ketika A itu muncul, maka mesin itu akan memunculkan respon B pula. Itulah yang dinamakan artificial intelligence, atau yang membuat mesin itu memiliki jiwa untuk berlatih atau learning machine. Suatu sistem artificial intelligence itu pasti memiliki input, proses, dan output. Di sini yang dimasukkan seperti yang saya jelaskan tadi. Ketika input diberikan kepada sistem cerdas, mesin yang telah diimplementasikan sistem cerdas tadi akan memproses input tadi, lalu memberikan respon, yaitu output. Input, proses, dan output ini adalah proses yang tidak pernah terpisahkan. Ketika input ini diberikan, maka proses tertentu akan terjadi, lalu akan menimbulkan output tertentu pula.
AI atau Artificial Intelligence adalah kajian di mana sistem cerdas ingin meniru pola pikir manusia. Meniru pola pikir manusia di sini yang dimaksud adalah meniru pola pikir manusia, bagaimana manusia mengubah ruang masalah menjadi pohon masalah. Pohon masalah ini akan diakarkan menjadi akar-akar masalah yang lalu manusia dapat memilahnya sendiri, respon mana yang tepat untuk digunakan untuk merespon masalah dari akar masalah yang sedang dihadapinya. Dengan meniru pola pikir manusia, Artificial Intelligence dapat mencari goalnya sendiri, mencari respon yang harus diberikan untuk merespon akar masalah yang sedang dihadapi oleh mesin. Artificial Intelligence ini diberikan wewenang untuk mencari lintasan permasalahannya dia sendiri, agar dia dapat dengan mudah mencari respon-respon yang telah diajarkan kepada dia, kepada mesin yang telah mengimplementasi sistem cerdas. Kapan kita harus menggunakan Artificial Intelligence? Artificial Intelligence akan kita gunakan ketika kita memiliki ruang masalah dan kita memasukkan masalah tersebut ke dalam suatu komputer atau mesin, dan kita meminta mesin atau komputer tersebut untuk mengambil respon atau keputusannya sendiri dalam menangani masalah tersebut. Lalu apa bedanya dengan neural network? Gini, neural network memecahkan masalah dengan pola, dengan kita memasukkan pola atau grafik ke dalamnya. Sedangkan Artificial Intelligence dapat memecahkan masalah ketika kita memasukkan rumusan masalah atau ruang masalah, dan dia mencari pohon masalah tersendiri. Apa itu fuzzy logic? Fuzzy logic adalah logika di mana sistem cerdas memperbolehkan suatu mesin yang dimasukkan sistem cerdas memiliki perasaan, atau diusahakan untuk memiliki perasaan seperti memiliki perasaan manusia. Fuzzy logic akan menentukan kemiripan, kesamaran. Ini kurang seperti ini kurang seperti ini, atau bagaimana. Dengan adanya fuzzy logic dalam sistem cerdas, mesin yang diadopsi dalam sistem cerdas diharapkan dapat memiliki kehendak atau dapat mengambil keputusan sendiri. Mesin tersebut dapat merespon dengan sendirinya. Mesin tersebut dapat memberikan respon, dapat memberikan keputusan dengan sendirinya tanpa kita harus menyuruhnya. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kalau Anda ingin lebih mengerti, Anda dapat melihat game-game yang sering dimainkan oleh anak-anak Indonesia, yaitu Warcraft atau .A. Jika kita lihat, begitu kita menantang komputer player tersebut akan mengeluarkan jurus-jurus yang dapat membalikan serangan dari komputer human atau pemain user dari manusia itu sendiri.